Ya, selamat malam teman-teman. Kita coba trading malam ini. Oh ya, sedikit evaluasi ya. Waktu video saya yang pertama itu di pelatihan demo, di transaksi terakhir itu ya, sebelum saya close itu saya kalah ya. Kenapa? Karena emosi saya atau psikologi saya itu menguasai saya. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman ya, sebagai pengingat. Jadi seorang trader itu ya saya sebagai contoh nyata ya. Ketika sudah bisa membaca prediksi, lalu profit, ini harus hati-hati ya. Karena tren pasar itu berubah setiap saat. Belum tentu strategi yang kita gunakan atau prediksi yang kita lakukan itu bisa menjadi konsisten gitu, tidak ya. Itu yang harus menjadi kepekaan. Jadi kita harus tingkatkan kepekaan kita gitu. Jadi harus terus sadar gitu, sehingga kita dapat menguasai diri kita dalam bertrading gitu. Artinya ketika kita peka dan melihat tren pasarnya udah berubah, artinya prediksi atau strategi yang kita buat sudah tidak cocok dan posisinya profit, ya lebih baik stop gitu. Jadi kita tunggu momen berikutnya, melihat lagi pasarnya, sehingga kita bisa melanjutkan trading untuk profit konsisten seperti itu. Jadi itu pembelajaran buat kita semua, khususnya buat saya sebagai pengingat. Itulah evaluasinya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke market realnya. Semoga ini menjadi profit dengan prediksi yang saya coba terapkan di pasar saat ini. Oke, lanjut aja. Oke. Jadi tadi siang saya ketemu sama abang saya ya, Bang Roberto. Jadi saya perkenalkan juga all-in trade ini, dan dia tertarik. Mudah-mudahan bisa menjadi sukses bersama ya di all-in trade. Amin. Baiklah, ini saya pakai simple moving average, terus sentimen. Ini sentimen ya, dimana sentimen bearishnya dominasi terhadap bullish. Kita lihat juga di sini garis biru ya, SMA. Di sini saya buat SMA berapa ya? SMA 50 ya, yang birunya sebagai support dan resistennya. Lalu ada SMA 20 sama SMA 5 untuk indikasi perpotongannya ya. Ini sama ini ya, 60 sama zigzag buat acuan saya di titik-titik resisten sama supportnya juga nggak lepas dari MACD ya, MACD nya. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai ya. Oke, sini pasarnya turun dan SMA 5 ini udah menembus SMA 50. Demikian juga MACD nya yang garis hijaunya ya, sudah menembus garis support. Sentimen bearishnya juga udah mendominasi merah
Jadi kita lihat konfirmasinya apakah dia akan melakukan penerusan. Kalau dia akan melakukan penerusan, maka SMA 20 nya akan ikut memotong SMA 60. Demikian juga grafik garis grafik MICD 9 nya juga akan memotong garis support ini gitu, dan dia akan melakukan penerusan. Baiklah, kira-kira seperti itu analisanya. Lalu kita lihat di candlesticknya ini ya, dia sudah melakukan terus penurunan, tapi masih berat ya untuk turun terus. Jadi ada hijau, merah, hijau, kira-kira seperti itu. Karena SMA 20 ya, maaf ya saya terlalu banyak pakai indikator SMA 20. Ya oke. Karena SMA 20 nya belum melakukan penerusan atau menembus ke SMA 50. Jadi SMA itu adalah simple moving average ya teman-teman ya. Jadi pergerakan rata-rata lah, kira-kira gitulah bahasa awamnya ya. Oke, lihat zigzagnya juga belum ini ya, jadi belum melakukan kepastian, jadi masih akan melakukan penerusan turun ya, zigzag lain seperti ini gitu ya kan. Nah ini dia sudah melakukan pembentukan gitu, lalu turun ke bawah gitu. Ya ini masih terus ke bawah ini, tapi kita akan lihat ya. Oke, ini karena hari Sabtu ya, jadi pasarnya ini 3 ya. Kita lihat di basic altcoin. Kita masih menunggu ya teman-teman ya, kita masih menunggu 1 jam. Pantesan gak gerak-gerak, saya lupa. Jadi semua diperhatikan ya teman-teman ya, semua diperhatikan gitu ya, jangan sampai ada yang kelewat nih analisa kita, supaya nggak salah ambil posisi gitu. Oke, ya terus menembus ya. Terus menembus. Oke. Coba kita coba. Luar biasa ya, bearisnya banyak ya, candle bearisnya banyak sekali ya, luar biasa. Kita coba 2 menit, karena yang SMA ini juga udah tembus ya, apakah dia berhasil tembus. Oke, kita open posisi sell di 2 menit.
ya. Kita coba lagi open posisi 1 menit ya teman-teman. Kalau ragu jangan. Kalau ragu jangan teman-teman. Ini hijaunya bengkok deh. Hijau MACD nya bengkok. Harus sabar ya teman-teman ya, walaupun udah melakukan perpotongan tapi ini MACD nya dia nih bengkok ya. Nah, kita kalah ya teman-teman ya, kita kalah di posisi pertama. Oke, nggak apa-apa. Kita lakukan posisi kedua. Kalau kita lihat di 1 jam ya teman-teman ya, di 1 jam dia berusaha naik, di 1 jam dia berusaha naik teman-teman. Oke, kita buy. Kita buy. Naik turun dikit, naik. Dia berusaha nembus ini nih sama 60 nih di 1 jam ini. Jadi dia akan berarti di menit lainnya itu dia akan ini, dia apa namanya, melakukan konsolidasi di sini gitu. Ya, masuk ya teman-teman ya. Kita berhasil. Sabar ya teman-temannya, kalau kita ini sabar gitu. Sabar, tenang. Oke. Di 1 jam dia tadi di 1 jam dia melakukan apa nih teman-teman? Naik. Kenapa naik? Ini bengkok. Nah, itu bahasa saya ya teman-teman ya, bengkok. Sabar ya. SABAR, sabar. Itu penting teman-teman.
supaya kita bisa fokus ya, supaya kita bisa fokus. Oke, dia turun ya, dia turun. Turun. Ini apa namanya, handphone saya sering gini loh teman-teman, apa ya, zebret. Oke, kenapa saya ambil sell? Karena memang trennya turun ya teman-teman ya, cuman saya ngambil momen gitu loh, ngambil momen ketika candlenya dia naik. Nah, saya di situ melakukan open posisi gitu, ditambah garis SMA nya udah turun gitu, turun. Walaupun memang nanti akan ada perlawanan ya. Kenapa? Karena di 1 jam itu dia berusaha naik, tapi naik pelan, naik turun, naik pelan, turun gitu. Nah di 1 menit itu dia akan cenderung turun kalau memang dia di 1 jamnya dia naik ya. Kira-kira seperti itulah ininya, analisanya gitu ya, analisa saya ya. Mudah-mudahan nggak digocek ya teman-teman ya. Oke, masuk teman-teman. Oke, kita coba parlay ya. Kita coba parlay. Wow, agresif sekali teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini masuk ya, karena nih penurunannya tajam. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Kita lihat aja. Sabar, harus tenang, fokus, jangan grogi, jangan takut, karena itu mempengaruhi psikologi kita. Kita harus friendly gitu, kita harus friendly sama market ini, jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi. Wah, kalah kita teman, kegocek. Oke, kita kembali lagi ke $1, tergocek. Oke, kita sell lagi. Kita sell. Wah, panjang ya. Sell. Gocek teman-teman. Ini saya mengambil momentum ini. Oke, kita kalah lagi. Apakah dia berhasil naik ya?
Nah, kalau ini kita kalah, kita stop ya teman-teman ya. Kita stop. Saya open posisi $2. Oke. Kalau kita kalah di sini kita stop. Tapi kalau kita menang ya kita lanjut lagi. Satu, dua, tiga. Ini kenapa ini? Beris. Tunggu ya, kita tunggu. Sabar. Sabar menunggu, sabar. Oke, kita buy. Kalau ini kalah, kita stop ya teman-teman ya. Kita stop. Kenapa saya buy? Karena MACD-nya udah di bawah ya, sudah di bawah. Tapi itulah prediksi saya gitu kan. Kita lihat aja. Kalah teman-teman.
Kita kalah teman-teman. Main gede. $3. Saya janji mas $1 dulu pak. Komitmen dengan omongan, cobalah jadi kau. Enggak, tadi kan satu. Taruh kau tarikan semua. Enggak, maksudnya kan Enggak, komit aja. Kau main kecil-kecil aja dulu. Kau langsung 35, 10. ternyata saya masih lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Oke. Naik ya, naik teman-teman. Set. Oke, kita buy di $2. Semoga dia naik ya, karena ini kecil sudah dia. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, semoga malam ini menjadi profit gitu loh teman-teman. Oke. Aduh, ke atas. Apa? Naik ini teman-teman. Saya yakin naik. Banyak gempa bumi ya teman-teman ya. Ayah, kegocek dah. Gak apa-apa. Mudah-mudahan dia naik. Dut. Aduh, kalah kita satu. Tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa. Oke, kita buy lagi. Satu menit. Mantap.
kita kasih turun sekali ya, 2 menit. Oke guys, kita lihat karena dia terlalu banyak ya bullishnya, dan ini garis resisten, jadi dia akan melakukan penurunan dulu sebentar. Kita bikin 2 menit, semoga prediksi saya betul ya, karena ini masih jauh ya, MACD nya masih jauh, garis MACD nya masih jauh, dia masih jauh. Ini pasar agresif ya teman-teman ya, pasar agresif. Semoga dia ada penurunan dulu ya ke bawah. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah? Siapakah yang boleh diam? Oke, dia penurunan dulu teman-teman. Kita siap-siap ambil posisi buy. Dua menit. Atau turun. Jangan ragu teman-teman ya, harus berani. Allah, dia lompat ke atas teman-teman. Aduh, bahaya ini teman-teman, bahaya. Gimana nih? Prediksi saya salah nih teman-teman. Prediksi saya salah. Kita coba $1 turun. Oke, $1 turun. Lalu nanti kita ini $3 di 2 menit. Luar biasa dia, jangkrik. Nggak apa-apa, 2 menit terjun bebas dia tadi barusan teman-teman. Kita harus bisa profit ya teman-teman dengan tenang, jadi kita bisa prediksi marketnya itu tenang gitu, benar jadinya, dan akhirnya profit.
server kehilangan koneksi terus ya. Cukup luar biasa ya kita, atau saya nih ya, kan saya ini pemula nih teman-teman ya. Gini loh, antara oh ini bener nih kan, prediksinya bener gitu, ternyata kalah, ini kalah. Terus saya pikir ini miss-nya di mana ya, karena ya inilah pembelajaran, kita harus belajar terus ya, kita belajar terus, tenang, yakinkan diri kita bisa gitu ya, kita bisa. Nah, ini saya lagi nunggu konfirmasi dia mau membentuk candle warna apa gitu, karena MACD nya udah menembus resisten yang hijau, yang merah belum. Nah ini ternyata dia menembus SMA 60 nih, si candle merah nih ya kan. Apakah dia melakukan penurunan lagi gitu kan. Nah tuh menembus tuh ya, yang hijau nih tuh, atau hanya sebentar saja. Nah kita lihat ya zigzagnya ya, zigzagnya di sini naik ya, naik. Nah di sini turun nih, ini garis support, ini garis supportnya di sini ya, naik ya, support. Berarti dia nggak kuat di sini, atau dia bisa menembus ke bawah lagi gitu. Jadi kita analisa lagi ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya trading bersama istri ya, jadi istri juga spot jantung juga tadi gitu. Cuman saya tetap kasih semangat dia gitu, untuk jangan takut, kita harus berani, tapi dengan betul-betul prediksi dan perhitungan yang akurat gitu. Jadi energi positif itu ada sama kita, jadi bukan ketakutan ya. Oke, ini satu support, ini support kedua, ya ini support Oke, kita kembali lagi ke chat 1 menit. Nah dia kembali lagi naik ke atas ya, berarti dia cuma ngambil power doang, dia ambil power aja dia. Oke, nah yang di 1 jam ini nih begini-gini, naik turun, kira-kira dia mau membentuk candle apa lah ini di sini ya kan. 1, 2, 3, 4, naik sih dia ini kalau saya lihat ini sumbunya kan naik ya. Itu kira-kira ya, ini saya membacanya begitu ya. Jadi nanti di 1 menit dia trennya sebentar turun sebentar naik, tapi secara keseluruhan dia trennya naik gitu ya. Oke, ini yang jadi
ini adalah candlenya ini teman-teman gitu. Ini candlenya ini luar biasa, dia bubrak gitu. Lompat sana lompat sini gitu loh teman-teman ya. Jadi ini momentumnya memang harus kita benar-benar perhatiin gitu, momentumnya. Ya, kita kembali ke $1. Kita kembali ke $1 nih, MACD nya udah tembus ya. Oke, $1 2 menit mungkin lebih safely kali ya. Naik terus dia teman-teman. Ya, kita mencuri ya. Kita mencuri. Semoga dia jangan ke bawah lagi ya. Kalau ke bawah lagi ya luar biasa ini ya gitu loh. Luar biasa. Oke. Kita kurangi 1 menit, kita tambah $2. Kita lihat momentum. Oke. Kayaknya turun dulu nih dia teman-teman, kayaknya ya. Coba kita lihat ya. Aduh, kenapa saya bilang turun dulu? Karena dia melakukan perlawanan di sini nih, tapi emang kecil di sini. Jadi masih bisa dia mau nembus ke atas ini, sebetulnya masih bisa. Zebret. Oke teman-teman, semoga dia naik ya. Kita bikin 1 menit ya. Semoga dia naik teman-teman. Kita berdoa agar malam ini kita bisa profit buat makan kebutuhan pokok di masa pandemi ini. Amin, 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 amin. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah? Siapakah yang boleh diam? Akhirnya teman-teman kembali lagi dengan perjuangan yang luar biasa. Oke, cukup menegangkan ya hari ini bagi saya ya teman-teman sebagai pemula. Gimana nih teman-teman, kita mau lanjutkan apa enggak? Coba saya tanya istri saya ya. Gimana mah? Oh terserah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di $1 ya. Semoga menjadi profit. Amin. Oke, dia sudah menembus ini ya, sudah menembus. Kita open posisi buy.
Buy. Buy lagi. Oke. Pakaian menjadi teman-teman, apakah turun? Saya tadi ya terlalu cepat juga ya, nggak analisa dulu, tapi ya nggak apa-apa. Karena analisa saya sih tadi dia masih buy ya, masih buy, masih naik. Tapi seharusnya tadi saya bikin 2 menit tadi, bukan 1 menit gitu. Begitu teman-teman. Kan turun kan teman-teman kan. Kekok 2 menit. Bye. Oke. Ini saya lakukan luar biasa ya, berani sekali gitu. Tapi saya yakin dia naik. Saya yakin dia naik sekali gitu. Saya susah melakukan kata-katanya ya teman-teman. Tapi saya yakin dia naik. Saya yakin 100%. Oke guys, kenapa saya susah mengungkapkannya dengan kata-kata teman-teman? Jadi saya rasa sebelum saya uraikan, saya berhentikan dulu, stop dulu trading kita hari ini, trading saya hari ini. Jadi gini ceritanya teman-teman, kenapa saya yakin naik tadi gitu ya kan? Satu, dia bullish di sini ya, bullishnya kuat. Itu dia bullishnya kuat. Terus ini bearish ini yang merah ini dia nggak berhasil ya, dia belum mampu menembus bullish ini. Dia ada 2 bullish ya, itu pertama. Kedua, tadi juga dia nggak bisa berhasil melewati garis SMA yang merah ini gitu lah. SMA berapa tadi tuh, SMA 20 ya tuh ya, apalagi SMA 60 gitu. Nah terus tadi MACD yang hijau ini dia belum melakukan perpotongan itu, dan sentimen bullishnya juga masih kuat tadi, sehingga saya yakin sampai saya buat double open posisi 2 kali gitu. Jadi seperti itulah teman-teman ya, situasi kita bertrading gitu. Prediksi itu hanya
80%. Jadi selebihnya itu kekuatan kita untuk meyakinkan kita untuk melakukan apapun posisi gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, kita terus belajar, melatih analisa kita, melatih mental kita, dan ketika kita memasuki real kita siap gitu, kita siap teman-teman. Jadi berikutnya juga sesuai dengan nasihat dari guru saya Bang Moan, jangan tamak gitu, jangan tamak ya. Artinya ketika kita sudah target profit yang kita buat, stop gitu. Terus mungkin tadi teman-teman nanya gitu, tadi waktu kalah yang di transaksi yang awal ya, kan saya bilang kalau ini kalah saya stop, saya bilang gitu kan. Kenapa saya trading lagi gitu kan? Ya saya punya saya coba menganalisa lagi market ini, dan saya yakin bisa ini gitu. Cuman tadi hanya psikologi saya aja yang saya harus tingkatkan gitu, saya harus sinergikan gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk lanjut lagi, walaupun saya bilang kalau ini kalah saya berhenti gitu kan. Dan saya pikir begini, kalau saya begini terus kapan saya maju gitu secara mental gitu, secara keseluruhan lah gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan, oke, saya main lagi. Ya gitu dalam hati dan pikiran saya ya saya bersyukur akhirnya hari ini saya profit ya, dan saya rasa cukup hari ini ya trading saya hari ini, karena saya tahu kapasitas saya, dan semoga ke depan bisa ditingkatkan lagi analisa pasar saya, ditingkatkan lagi emosi atau psikologi saya, jadi tetap sinergi sehingga saya terus mendapatkan profit konsisten. Jadi seperti itu dulu teman-teman, sharing saya hari ini di akun real saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ambil maknanya gitu, jangan ambil cara saya bermain, jangan gitu, karena cara saya bertrading gitu, jangan. Ini hanya sebagai acuan saja gitu ya, hanya sebagai acuan saja, tapi jangan dijadikan satu patokan ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman juga di video YouTube saya. Semoga juga teman-teman bisa sukses juga di Olim Trade ini. Baiklah, selamat malam dan tetap semangat.